Mereka di rumah tinggal upload kegiatan dia upload di YouTube-nya, ditonton orang, dia dapat duit, kampret, awak. Betul. Begitu juga dengan yang dibilang Rija tadi soal artis fenomena YouTuber, ada juga hal yang mau ku sampaikan, menarik juga itu. Kan ada istilah sabar ya, pelan-pelan. Ada istilah ini. Ini. Terus enggak ada istilah ini apa, di rumah aja. Artis-artis rata-rata semua bilang kayak gitu, kalian sabar segala macem. Mereka di rumah tinggal upload kegiatan dia upload di YouTube-nya, ditonton orang, dia dapat duit, kampret, awak. Betul. Aku setuju. Jadi kalau nggak ini aja kita bahas, ini menarik nih. Aku setuju. Ya kan kayak kemarin sempat pernah juga kita bahas. Kan, kalau misalnya YouTuber, oke lah, itu kan orientasinya sah-sah aja sih sebenarnya, orang mencari apa namanya tambahan dari tempat lain. Iya. Kalau misalnya konsep, kalau Tokong tadi bilang kan nggak ada bedanya sekarang antara TV dengan konten-konten yang dibuat sama artis. Harusnya kan YouTube ini jadi anti mainstream, beda dengan TV harusnya, jadi bisa jadi alternatif kan gitu. Nah sekarang apa yang dibuat artis-artis ini sama semua kontennya dengan TV gitu, YouTube ya gitu juga gitu. Nah itu yang tidak menarik sebenarnya. Kalau masalah dia mendapatkan hasil, oke lah. Abang pun sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil gitu. Tapi kalau itu aku agak potong sedikit, kayak itu aku nggak sependapat. Dalam artian mereka sudah punya privilege dari awal, gitu, dengan ketenaran mereka, kepopularitasan mereka. Udahlah, oke. Bentar. Ini aja dibahas. Ini menarik ini. Jangan kau bilang lagi, ini udah pembahasan. Jadi gini, Kong, apa bedanya ketika udah itu tuh kritis juga itu. Tunggu dulu. Apa bedanya? Aku nggak bisa tahu. Apa bedanya ketika artis mau jualan kue? Dia kan artis ini udah punya brand gitu kan? Ya. Kan gitu. Jadi sama juga dia buat YouTube. YouTube itu kan dia juga memperkerjakan orang juga gitu. Cuman kayak gini, kalau boleh aku bilang, antara TV sama YouTube, kalaupun nanti misalnya kalian bilang si artis yang dari TV dia bawa ke YouTube, toh juga sama juga kontennya sama. Yang mau kita kritik YouTube menurut itu nggak make sense gitu. Karena jiwanya di YouTube tuh ya bebas, kamu mau berkreasi apa aja bebas. Jadi kalau kita misalnya mau mengkritik YouTube itu bukan kritik kontennya, memang kebebasan orang itu membuat konten seperti itu. Kecuali kalau kita mengkritik TV itu memang sudah ada undang-undangnya untuk mengedukasi kita. Nah kalau di YouTube itu terasa nggak ada. Oke, itu bisa diterima, Gong. Nah ini menariknya diskusi ini nanti. Cuma aku nangkap maksud Cirija tadi. Aku nangkap sekali tuh. Artinya begini, ada suatu kreativitas yang harusnya berbeda antara TV dan YouTube. Sebenarnya substansinya ke situ maksud Cirija. Artinya memang kita nggak bisa membatasi YouTube itu seperti ini, TV seperti ini. Tapi kita sebagai penonton bisa memberi penilaian. Misalkan, kalau lu buat kayak yang macam di TV juga ya sama aja gitu. Kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi lebih kepada arah ke situnya gitu. Kalau kau nggak kolaga dengan konsep YouTube yang bebas ya memang benar, terserah aja. Dengan bugil-bugil pun, film bokep pun ya sah-sah aja. Gitu. Nah itu tadi. Tapi itu loh sebenarnya gini. Menarik ya? Udah ini langsung direkam aja. Iya, entar. Makanya sebenarnya pendekatan udah menarik ini. Makanya pendekatan memperbaiki siaran di TV sama di YouTube itu memang beda. Kayak misalnya dipraktekkan di Kobuzer, dia nggak suka YouTube channel misalnya Syahri Lasso atau yang suka ngeprank ini. Dia panggil, dia pendekatannya seperti itu kan. Kalau misalnya di TV, kita mungkin melalui jalur hukum. Komisi. Benar. Ini nggak mendidik nih, ini apa cuma wah ada tindakannya juga, Gong. Sebenarnya gini. Tapi kan itu subjektivitas jadinya, Gong. Ya, memang semua bisa jadi mengatasnamakan dia jadinya. Oke, memang sebagian besar, tapi kan tidak secara keseluruhan, sebagian besar gitu. Nah, justru aku menyikapinya dari sudut pandangnya ketidakadilan antara kita manusia biasa dengan mereka yang sudah tenar duluan. Menarik tuh. Menarik. Nah, gimana tuh? Misalnya gini, siapa lah ya? Panji aja lah bisa kita bilang, seorang komika, artis tapi yang tidak begitu artis, beda levelnya sama
apa namanya, Raffi Ahmad dan Siren segala macamnya. Siren Tungkar gitu ya. Enggak, Raffi Ahmad dan sejenisnya gitu, Atta Halilintar gitu ya. Nah, sekelas Panji pun dalam waktu singkat bisa sampai 1 tahun atau setahun setengah, dia sudah mendapatkan 500.000 subscriber. Berbeda kita yang sebagai rakyat jelata, memang benar-benar harus membuat konten yang betul-betul bagus, tapi belum tentu ditonton. Mau nggak mau, kita harus mengikuti mereka yang sudah besar itu, ya kita menjiplak konten mereka agar orang mau menonton. Awalnya memang memang itu jiplakan gitu. Nah, maksud aku gini, jadi mereka dengan gampangnya buat channel, dalam waktu sebentar subscribernya naik dalam karena mereka sudah menjadi artis. Nah, mereka bisa membuat konten apa saja gitu. Cuman sekedar jalan-jalan ke rumah, nengokkan rumah, viewersnya banyak. Beda dengan kita, mau nengok rumah, gini-gini, siapa yang mau nonton kan gitu. Nah, kita butuh perjuangan yang lebih gitu. Ya memang gini ya. Gitu. Berarti ini teorinya sama seperti teori komunikasi, Kong. Teori buat berita. Buat berita itu, teori buat berita itu kan kalau Jokowi potong rambut dengan si Agung potong rambut, kan sama-sama potong rambut. Nah iya, dan satu lagi kan memang budaya orang Indonesia ini kan memang sama public figure itu sangat gimana kali gitu, jumpa di jalan foto. Jadi ya memang budayanya memang udah kayak gitu, makanya memang enak kali jadi artis ini sekarang tinggal buka channel udah pasti ada duit gitu loh. Nah sekarang permasalahannya bisa nggak kalau misalnya aku potong rambut lebih daripada Jokowi potong rambut? Bisa ada formulanya? Ada ya sama seperti komunikasi bisa. Kau potong rambut di atas Monas sambil bergantung, kau potong rambut kau gantung. Itu bisa. Jadi sesuatu yang di luar kebiasaan. Jokowi. Harus begitu rambut di tempat Jokowi ya kan? Atau potong rambut di tempat Jokowi bisa. Intinya berarti kan bukan nggak ada solusi sebenarnya kita untuk menyamakan level sama mereka benar dapat ngeri kalau ya iya benar tapi itu tadi lah nggak bisa hanya karena budaya kita seperti ini tapi peluangnya sangat kecil lah ya seperti tadi dan itu sangat ekstrim untuk mengimbangi mereka betul kok bisa buat konten misalnya ngeprengin gubernur Sumatera Utara datang ke kantor gubernur kok prengin Edi Ramayadi pasti banyak yang nonton. Tapi kan gila, abis itu kok kena dor, kan kayak gitu. Ya, memang ada ininya juga, risiko dan cost-nya juga memang. Iya, nah, berarti kan efeknya tidak sebesar dari artis yang buat kan. Itu dibilang harus lebih besar kan, resikonya juga lebih besar kan, gitu. Itu tidak ada seperti itu, gitu. Ya, sementara artis tadi cuma rumah-rumahnya aja direkam, ditonton orang banyak, dia dapat duit, kan nonton. Itu yang nggak adil itu tadi ya. Itu ketidakadilan justru. Karena kalau buat konten semuanya bisa adilan sih. Ya, itu kan jadi kecemburuan. Nggak adil. Tapi kan gini juga, orang jadi artis atau jadi tokoh public figure itu kan juga nggak gampang juga kan. Dia kan berproses juga kan gitu. Betul. Kita nggak ngelihat dia proses masih offline-nya gitu. Kan gitu. Dia prosesnya panjang juga si siapa Denny Cagur gitu. Dia sempat dibayar. Kalau kayak gitu terlalu luas sekali pembahasan kita aja. Hidup kita rupanya nggak punya tantangan, nggak berproses. Enggak lah, itu cuma nggak kok tadi tantangan itu. Enggak, masalahnya hidup kau tuh bukan berarti bisa dibenari yang dibilang si Rija ya. Enggak, dulu. Beda dengan macam semalam aku udah diskusi sama Agung. Beda dengan Atta Halilintar. Atta Halilintar tapi menurut dia memang basicnya bukan artis gitu. Dia memang YouTuber gitu. Yang mulai YouTube-nya itu dari awal. Dia membuat konsep YouTube-nya. Dia mungkin jadi orang tokoh lah, mungkin orang yang jadi YouTuber yang pertama gitu. Murni. Beda dengan artis-artis yang dadakan jadi YouTuber ya, bukan artis dadakan jadi YouTuber, membuat kontennya inilah yang kita bilang agak recehan kan gitu. Iya benar. Nah, yang recehan yang nggak membangun image lagi gitu ya. Gitu. Beda dengan Deddy Corbuzier gitu. Deddy Corbuzier kan konsepnya tapi ratingnya tinggi gitu. Nggak mesti harus membuat prank, nggak mesti harus membuat cerita-cerita yang recehan itu tadi. Lucu. Konten apa adanya sesuai dengan fakta tapi bisa diterima orang gitu ya.
Nah, artinya sebenarnya balik lagi ke bilang Tokong, Agung tadi yang bilang ya kebebasan di YouTube ini. Nah, kebebasan itu kan sebenarnya kan nggak ada aturan. Kita harus membuat konten yang seperti ini, macam Ilham bilang tadi, kita harus membuat konten, misalnya pangkas di atas Monas gitu. Ya sebenarnya kan nggak harus juga seperti itu gitu loh. Iya. Tapi kan ini dalam teori komunikasinya aja, dalam teori komunikasi untuk supaya dilihat, supaya itu dianggap penting gitu. Ya memang bisa sih, ya, tapi ya merintis juga lah ya, macam kayak seorang artis yang tadinya jadi figuran awalnya ini. Atau kalau kita punya koneksi nih, misal aku punya koneksi, aku nggak orang terkenal, tapi aku punya koneksi, misalnya Pak Hamzah adalah paman aku bilang, Om, tolong undanglah, aku besok mau ngomong sama Amin Rais misalkan, besoknya aku mau ngomong sama Yusuf Mansur apa siapa, karena om aku, ini bisa juga kayak gitu, walaupun aku nggak terkenal. Tapi intinya tetap yang membuat itu ditonton orang, tetap harus ada seseorang yang punya daya magnet, maksudnya ini loh, yaitu artis tadi itu kan orang, kalau udah artis tuh ditonton orang, atau public figure, atau tokoh politik, atau pejabat seperti itu, gitu loh maksudnya. Ya. Jadi bukan mesti harus yang kayak potong rambut di Monas segala macam. Memang iya sih, bukan itu juga. Tapi itu salah satu cara sih, pasti orang nonton. Ya lah, berarti kan satu apa Gung? Ya intinya keunggulan artis itu jadi YouTuber ya. Namanya artis kan, orang kan pasti banyak yang mengidolakan. Nah, orang yang mengidolakan artis itu pasti pengen lebih tahu gimana sih sisi lain dari kehidupannya. Dia. Kalau di YouTube kan dia bisa berekspresi mulai dari dapur, bangun tidur, atau segala macam. Kalau di TV kan sudah ada schedule-nya, mungkin sekali seminggu udah kelihatan mukanya, nggak bisa dieksplor orang ininya, kehidupan pribadi dia gitu kan. Itu aja sih, jadi orang penasaran. Kalau model kayak kita, mau tahu apa orang itu mau kayak mana bangun tidur. Sama juga kayak dia ya kan. Nah, kecuali mungkin kita buat penemuan bisa jadi terkenal. Betul. Tapi gini, tapi ada yang menarik, itu betul. Aku setuju kan yang aku bilang tadi, Gung. Mungkin berdasarkan itulah akhirnya orang suka memfollow banyak channel YouTube ya. Siapa aja di follow, dia ingin tahu kalau si Anu kayak mana kehidupan seharinya, kalau si Anu gimana. Tapi sebenarnya pada dasarnya ketika mereka memfollow tadi, mereka juga udah kena tipu. Seperti yang dibilang Rija tadi pun, akhirnya YouTube pun settingannya semuanya udah sama kayak TV. Akhirnya juga mereka ya hanya memindahkan tempatnya aja, kayak Raffi itu ada acara Ramadan di rumahnya bagi-bagi kuis, settingannya di dapur dia. Tapi kan semuanya juga udah ada sutradara juga, kamera roll, action dan segala macamnya kan. Sama aja kan sebenarnya kan. Pada akhirnya itu juga dia. Itulah tadi sempat pembicaraan dibahas tadi kami bertiga sebelum kau masuk kan gitu. Nah, itulah racunnya TV, itulah sekarang yang terjadi di YouTube ini terkait dengan artis-artis yang itu, bahkan artis yang tidak terkontaminasi karena berharap viewers naik dan subscriber naik, mau nggak mau mengadaptasi itu yang dilakukan Ari Lasso dan Andre Taulany kemarin itu kan. Nah, sebenarnya bagus kemarin itu Ari Lasso itu konten jalan-jalan dia makan ketika dia pergi konser kan gitu. Itu menarik gitu. Tapi nggak tahu juga, mungkin karena kondisi juga kali ya sekarang ya, nggak tahu mereka mau bikin konten kayak apa kan gitu kan. Jadi ya udah gitu. Mungkin merasa kalau memang konser mereka berjalan, Ari Lasso itu bagus gitu. Nah, tapi karena memang nggak tahu dia mau bikin apa lagi, ya udahlah Andre yang mau collabs kan gitu. Sama-sama masih berjuang nih, sama-sama simbiosis. Boleh tanya balik pernyataan kau tadi, Kong. Yang adil menurutmu tuh YouTube artis ke YouTube itu yang seperti apa gitu? Artis ke YouTube maksudnya gimana? Gini lah. Tadi kan artis. YouTube artis mana yang kita anggap itu bisa jadi kategori bagus menurut kita? Menurut tokoh yang lain. Deddy Corbuzier tadi yang gue bilang tadi, itu salah satunya. Ya, itu salah satu. Terus? Dulu Panji juga bagus. Panji juga bagus kan dulu kan, ketika Panji ada isu dia dianggap mendukung si ini, dia buat konten yang dia ngobrol sendiri itu terasa bagus juga. Erik Sukamti bagus. Nah, tadi ada pertanyaan Jagung. Erik Sukamti tadi channelnya visualnya bagus, konsepnya mateng, kontennya bagus, editingnya keren gitu kan.
Nah itu kenapa? Subscriber sama viewernya itu Ah, enggak sampai sejuta pun enggak ya kok nggak? Kurasa ya. Subscriber enggak sampai sejuta ya? Enggak, 200 ribuan kalau nggak salah tuh. 200 ribuan kan? Tapi kan udah dapat duit itu kan, 200 ribuan udah dapat duit kan? Iya, maksudku kenapa nggak bisa? Kalau secara kualitas lah, kualitas. Mulai dari konten, bahkan kan menginspirasi juga itu kontennya si Erik Sukamti itu. Ya nggak, menurut kalian lah. Mungkin belum banyak yang belum viral. Kan viral salah satu membuat orang Ya kenapa nggak bisa viral? Maksudku kan gitu. Dan Kayak Ini aja lah kurang. Kenapa? Sorry. Ari Sorry, Lasso, aku Ari terputus tadi aku. Lasso yang baru buat channel dibanding dengan Erik Sukamti yang udah lama kali kita kenal buat channel, itu subscribe-nya lebih banyak sekarang Ari Lasso. karena gini aku aja nggak kenal Erik yang kau sebut tadi. Aku lebih kenal Ari Lasso. iya, itu kan karena pengaruh rating YouTube. Itu kenapa bisa kayak gitu kan gitu deh. Konten Ari Lasso apa yang kau tahu di YouTube? Bukan soal konten Ari Lasso apa di YouTube. Soalannya aku nggak kenal si Erik itu. Aku lebih kenal Ari Lasso. Otomatis kalau aku searching aja, aku lebih mungkin men-search nama Ari Lasso ketimbang nama yang kau sebut tadi. Itu loh, maksudnya dari sisi itunya. Ya artinya? Ya jadi lebih artis, keterkenalan Ari itu Lasso. keterkenalan itu sangat benar. Keterkenalan itu sangat penting sekali. Popularitas itu sangat penting sekali. Ya, popularitas itu sangat penting sekali. Apa Jokowi ada YouTube nggak? Nggak ada ya. Nah, Jokowi nggak ada YouTube kan? Ada. Channel Negara ya? lah. Negara. Nah, misalkan dia buat ya, aku yakin langsung banyak juga apanya followernya gitu loh. Ya. Ntar lagi ya makan. Gimana tadi putus tadi punya aku? Aku tadi putus. Iya, Apa tadi? itu dia apa tadi dia pertanyaan aja. Itu si Agung nanya masih Tokong tadi. Erik tadi kenapa? ya kita merasakan ada konten yang kita anggap bagus, kenapa viewer itu tidak signifikan gitu. Iya. Sementara ada di YouTube artis yang kita anggap kontennya yang biasa-biasa aja, tapi viewernya tinggi, subscribe-nya juga signifikan, lumayan banyak gitu. Ya, film save. Apa dulu, apakah gini? Apakah sama penonton TV dengan penonton YouTube gitu? Sehingga Hampir sama lah aku rasa. ketika Beda. Sama apanya? Sama frekuensinya, referensinya, atau sama orangnya, sama jumlah Iya, betul. besarnya atau apa? penontonnya. Jadi ketika orang memang Ya betul. Ya harus lebih spesifik ya. ketika dia di TV juga banyak yang nonton, dia buat di YouTube, apakah orang juga akan menontonnya di YouTube gitu loh? Oh iya. Kalau itu pertanyaanku iya. Itu satu teori yang betul-betul tuh, ya. Iya, Menurut aku kalau iya iya, juga. karena orang pasti akan mencari, dalam artian betul kata Ilham tadi. Ketika kita di YouTube, kita tidak apa namanya, bisa lebih cepat gitu. Kalau di TV kita ada jadwalnya. Seminggu sekali, ada yang sekarang mungkin harian gitu, tapi kan rasanya dia lebih real, kedekatan YouTube vlog ini juga lebih real, dia lebih dekat, dia lebih real karena tidak ada produksi yang ada orang itu yang dikejar. Itu keingintahuan. Tapi aku mau jawab yang dibilang Rijal tadi. Kenapa dibilang Rijal orang lebih suka gini? Kenapa ya? Padahal kontennya itu sama kayak film aja, sederhana aja aku ngeliatnya ya. Film misalkan Save of the Moon itu film bagus menurut kita, ya kan? Menurut kita. Tapi kalau menurut orang lain nggak bagus, nggak ditonton orang. Film ini misalnya film A, film B, film C. Artinya tetap ya dalam tanda kutip ya, itu memang kecerdasan itu mempengaruhi apa yang ditonton. Tingkat kecerdasan itu mempengaruhi apa yang ditonton. Iya, makanya benar gitu. Ya benar kata Tokong, mau kita analisis apa ya dulu sama penonton televisi dengan YouTube-nya apa? Penonton YouTube aku yakin lebih banyak daripada televisi. Yakin aku lebih banyak, tapi lebih banyak yang mana nih sekarang? Yang otaknya bener apa enggak kan kayak gitu kan? Sama misalnya kita bener bilang kata kayak Sujiwo Tejo, dulu kita tuh
prank itu kan publikasi yang kita Dia kita bilang lah begini atau apa. Contohnya, kenapa ya? Karena kita apa ya, butuh hiburan, udah bingung hiburan apa, hiburan menyiksa orang, itu yang jadi hiburan gitu loh. Nah, ya kayak gitu aja sih aku lihatnya. Jadi memang tergantung kecerdasan gitu. Ya gitulah, mungkin kayak gitu. Ya sama, misalnya kayak tadi pertanyaan Erik, pertanyaan Agung tadi apa? Bagus mana? Erik sama Ari Lasso kan gitu. Kembali lagi ke referensi. Apa? Kenapa? Kenapa bukan bagus? Kalau bagus kan relatif. Nah, kenapa lebih banyak gitu ya, Gong ya? Ya memang kalau sama Ilham tadi. Itu tingkat masalahnya kan sekarang gini. Hari ini yang menjadi trending itu di YouTube itu kan kebanyakan yang tidak menarik lah untuk bagi kita kan. Inilah kalau kita lihat trending itu. Sorry Ge, kupotong dulu Ge. Untuk menarik itu, bahasa menarik itu kembali lagi ke referensi Ge. Subjektivitas beda, karena menarik bagi kita belum tentu menarik bagi orang. Karena menurutku sekarang orang hiburannya beda-beda. Misalnya kayak orang yang di rumah atau orang awam kebanyakan lah ya, aku mungkin nggak bisa mengeneralisir. Butuh hiburan yang lucu-lucu misalnya. Ya kan, lagi senggang, lagi apa, suntuk atau butuh hiburan yang lucu-lucu. Nah, dibuatlah yang prank-prankan yang lucu-lucuan kayak gitu, yang receh-receh kayak gitu. Tapi beda dengan aku yang butuh misalnya kayak Erik yang ada informasi baru bahwa di tempat lain ada kondisi kayak gini, kejadiannya kayak gini, aku bantu kayak gini, kondisi bentuknya kayak gini, gambarnya bagus. Nah, itu menarik buatku gitu. Jadi kembali lagi memang ke referensi juga, itu faktor penting gitu. Tapi makanya ada satu kesimpulan teman-teman. Tapi ada satu kesimpulan teman-teman yang membuat kita nggak usah menyerah terhadap, misalkan kita mau buat konten ya. Aku rasa kalian sepakat semua sama aku. Intinya apa? Sekarang zamannya semua tuh punya pasar. Jadi apapun yang Anda buat nanti akan ada penontonnya. Percayalah. Apapun itu pasti ada penontonnya. Bukan ini kan? Itu sama kayak kita jual online, apa aja pasti ada yang nyangkut itu nanti. Pasti ada yang nyangkut itu, pasti ada yang ini. Hanya tinggal kita bagaimana kita menemukan pasar kita itu. Rasa begitu aja. Iya. Jadi kita buat aja video-video kita yang kemarin itu. Sanksi kita. Dan kejelian kita memilih sudut pandang itu juga penting gitu. Nah, aku kemarin baru ketemu. Coba nanti kawan-kawan lihat channel di YouTube namanya Virul TV. Virul TV. Nah, dia keliling di sekitaran kota Medan cari orang gila. Cari orang gila, dia bantu, dia bersihkan, dia rapikan gitu. Walaupun ada sisi negatif menurutku dari sudut pandang yang lain, dia tidak berkesinambungan, hanya sekali itu aja, habis itu udah lepas. Nggak tahu kita apa ceritanya gitu. Tapi yang menarik, oh masih ada ya orang peduli dengan orang gila gitu. Nah, itu dia baru berjuang hanya baru berapa bulan. Ya, itu balik lagi. Ya, benar-benar. Ya seperti bilang Bang Rija, berarti tinggal cari tema yang nggak dibuat orang aja sebenarnya. Itu juga salah satu poin yang bisa bikin kita jadi banyak viewer juga kalau kita punya sesuatu yang berbeda gitu loh. Ya. Selama ini yang kita coba ya jagat raya ini kan yang udah dibuat-buat orang yang udah kita coba. Terus kita langsung ngeluh, wah nggak ada yang nonton. Ya udah kita niru orang ya, sabar lah, harus lebih kreatifnya 2 kali lipat dari orang itu. Kalau mau ya macam dibilang Tokong tadi, bener dibilang Tokong tadi, kalau mau aku rasa yang kita buat kemarin itu rasa kalau yang kita buat kemarin itu aku rasa konsepnya itu masih original. Podcast sitcom, podcast audio sitcom itu masih menurutku masih cukup original gitu. Aku kalau itu masih cukup original, kenapa nggak kita lanjutin lagi? Ayo dong, itu kalau jangan sampai orang mengkemasnya menjadi lebih dahsyat. Aku serius, jangan nanti jangan kita lagi. Ada yang berharap besar sama konten itu, bukan gitu. Kita udah capek kali, Mail itu jauh di bawah kita.
jauh di bawah kita megang kamera duluan. Jauh kita udah buat apa itu skenario udah Kayak ginian tapi ginian. ini udahlah cukup lah, kita udah telat aja. Iya. Oke, balik lagi ke cerita tadi. Apalagi tadi soal YouTube artis dan YouTube yang tidak artis. Sudah clear Kok lah. udah di mobil, kok keluar mobil masuk mobil lagi kok? Dia suka gitu. Mau transfer, Oh, Iya, dia suka gitu. Dia lebih mobile dia memang. Kalau kita kan iya. mau ini transfer. studio Jadi TV, kalau apa kamera putus-putus, statis gitu. nggak bergerak ya kan. Kalau dia memang ini vlogger tuh bergerak-gerak deh. Iya. Enggak, terus dia mau transfer ku WhatsApp nomor rekeningku. Boleh. Gitu. Terus. Ya kalau artis jadi YouTube udah clear lah tadi. Kenapa dia sukses di YouTube? Nah, gimana nih? Dia kan. Ini sebenarnya, Ya, Gong. oh gini, apalagi gini, Aku nama gini. Tunggu. Bahasannya gini. Sebenarnya itu sudah clear lah di situ. Dalam arti kita sudah sepakat bahwa artis ini ketika menjadi vlogger ataupun YouTuber sudah memiliki kemudahan untuk itu. Harusnya jangan dikasih yang receh lagi gitu ya. Iya, Harusnya bisa. Nggak bisa, bulan, aku masih nggak ini, masih nggak apa, aku nggak setuju aku. Kau menuntut artis di YouTube itu Harus nggak boleh receh lagi. Karena memang nggak ada duit kita bayar, mungkin ada juga lah ya, kita nonton dia terus bayar kuota. Iyalah, itu kan pilihan kalau kau memang nggak mau habis kuotamu, ya udah nggak usah tonton dia, kan bisa juga. Oke lah, pertanyaan gini, apakah kita dirugikan dengan konten YouTube yang recehan itu? Kalau kau tonton dan itu merasa kau itu receh, ya kau rugi. Ya. Sementara YouTube kan ya nggak Rugi, perlu. gini aja. Itu menarik, pertanyaan Srija itu menarik itu. Rugi, aku sedang berpikir ya, rugi dalam konteks seperti ini. Kalau penonton itu adalah ikan, ya, otomatis, Ini absurd nih. iya nih, enggak, kalau penonton itu adalah ikan, otomatis kalau ngasih umpan dari yang receh itu, ya, umpan dari yang receh itu brengsek sekali, karena akhirnya ikan itu pada lari ke umpan yang sana, nggak mau memakan umpan yang kita berikan. Misalkan dalam konteks kalau itu kita anggap ikan dan itu kita berada di sebuah kolam gitu, Ikan lah gitu ya. itu dalam konteks itu kita sebagai pemain, ya kita sebagai pemain atau tukang pancing. Aneh orang itu. Berhasil lah, banyak tangkapan ya. Wow. Kayak gini ya. Ya kita nggak rugi lah kalau dalam konteks kebebasan dan lain-lain, kita nggak rugi lah apa yang dirugikan dari itu. Kita nggak juga kita nggak dirugikan gitu loh, kira-kira menurut